Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kerajaan besar di Sumatera yang dipimpin oleh seorang raja bernama Adityawarman? Bukan, ini bukan cerita dongeng, tapi sebuah kisah nyata dari kerajaan Pagaruyung. Kerajaan ini bukan sekadar kerajaan biasa, tapi pusat peradaban dan kebudayaan Minangkabau yang kaya dan megah. Hari ini, kita akan berkelana kembali ke masa lalu untuk mengungkap kemegahan, misteri, dan warisan abadi dari kerajaan Pagaruyung. Siapkan diri kalian, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Selamat datang kembali di channel kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kenali dulu di mana dan kapan kerajaan ini berdiri. Kerajaan Pagaruyung terletak di jantung dataran tinggi Minangkabau, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Wilayah ini dikenal sebagai Luhak Nantigo atau tiga luhak utama, yang menjadi inti dari wilayah Minangkabau. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-14, lebih tepatnya sekitar tahun 1347, dengan Adityawarman sebagai raja pertamanya. Nah, siapa sebenarnya Adityawarman ini? Dia bukanlah tokoh sembarangan. Adityawarman memiliki darah campuran, ibunya adalah darah Jingga, seorang putri Melayu dari Dharmasraya, dan ayahnya disebut-sebut adalah seorang bangsawan dari Majapahit. Karena ikatan darah inilah, Adityawarman pada awalnya mengabdi untuk kerajaan Majapahit di Jawa. Ia bahkan pernah memimpin ekspedisi militer Majapahit untuk menaklukkan Bali. Namun, takdir membawanya kembali ke tanah leluhurnya, Sumatera. Sekembalinya ke Sumatera, Adityawarman tidak langsung mendirikan Pagaruyung. Ia terlebih dahulu menjadi pemimpin di Malayapura, penerus dari kerajaan Dharmasraya. Dengan kecakapan dan pengaruhnya yang kuat, ia kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke pedalaman, ke dataran tinggi yang subur, dan di sanalah ia mendirikan kerajaan Pagaruyung. Inilah titik awal dari sebuah kerajaan yang akan menjadi simbol kebesaran masyarakat Minangkabau. Adityawarman dikenal sebagai raja yang kuat dan bijaksana. Di bawah pemerintahannya, Pagaruyung berkembang pesat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Salah satu hal yang paling menarik dari Pagaruyung adalah sistem pemerintahannya yang unik. Jika banyak kerajaan lain menganut sistem monarki absolut di mana raja punya kuasa penuh, Pagaruyung berbeda. Mereka punya konsep Rajo Tigo Selo atau Raja Tiga Sila. Artinya, ada tiga raja yang memerintah bersama-sama dengan tugas yang berbeda. Pertama, ada Raja Alam yang berkedudukan di Pagaruyung sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan dan duniawi. Kedua, ada Raja Adat yang berkedudukan di Bu, yang bertanggung jawab atas masalah adat dan tradisi. Dan yang ketiga, ada Raja Ibadah di Sumpur Kudus yang mengurusi persoalan agama dan keimanan. Sistem ini menunjukkan adanya pembagian kekuasaan yang seimbang, sebuah konsep yang sangat maju pada zamannya. Selain raja, ada juga Basa Ampek Balai atau 4 menteri besar yang membantu raja menjalankan roda pemerintahan. Mereka adalah Bandaro di Sungai Tarap, Makudung di Sumanik, Indomo di Surwaso, dan Tuan Gadang di Batipuh. Masing-masing punya peran dan wilayah tanggung jawabnya sendiri. Struktur pemerintahan yang kompleks dan terorganisir ini menjadi fondasi kuat bagi stabilitas dan kemakmuran kerajaan Pagaruyung selama berabad-abad. Sekarang, mari kita bicara tentang ekonomi. Apa yang membuat Pagaruyung begitu makmur? Jawabannya adalah emas. Wilayah Minangkabau sejak dulu terkenal sebagai salah satu penghasil emas terbaik di dunia. Tambang-tambang emas yang tersebar di pedalaman menjadi sumber kekayaan utama kerajaan. Emas inilah yang menjadi magnet bagi para pedagang dari berbagai penjuru dunia, mulai dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok, untuk datang dan berdagang di pelabuhan-pelabuhan pantai barat Sumatera yang dikuasai Pagaruyung, seperti Tiku dan Pariaman. Selain emas, Pagaruyung juga menghasilkan komoditas lain seperti lada, gambir, dan hasil hutan lainnya. Jalur perdagangan yang ramai ini membuat Pagaruyung tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya akan pertukaran budaya. Kehidupan masyarakat Pagaruyung sangat dipengaruhi oleh sistem matrilineal. Apa itu matrilineal? Ini adalah sistem di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Anak-anak akan menjadi bagian dari suku ibunya, dan warisan pusaka, seperti rumah gadang dan sawah, diwariskan dari mamak atau paman ke kemenakan atau keponakan. Kaum perempuan memegang peranan yang sangat dihormati dalam masyarakat. Sosok Munu Kanduang, yang sering dianggap sebagai personifikasi ibu suri atau pemimpin perempuan, menjadi simbol kebijaksanaan dan kehormatan dalam adat Minangkabau. Sistem ini menjadikan perempuan sebagai penjaga tradisi dan harta pusaka keluarga, sebuah peran yang sangat sentral dan kuat. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Islam mulai masuk dan berkembang pesat di Minangkabau. Pada abad ke-16, ajaran Islam mulai menyebar luas, dibawa oleh para ulama dan pedagang.
Kerajaan Pagaruyung pun secara perlahan bertransformasi menjadi sebuah kesultanan Islam. Namun, uniknya, masuknya Islam tidak menghapus adat yang sudah ada. Sebaliknya, terjadi sebuah proses akulturasi yang indah antara ajaran Islam dan adat Minangkabau. Proses ini melahirkan sebuah falsafah hidup yang terkenal hingga hari ini, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Artinya, adat bersendikan pada hukum agama, dan hukum agama bersendikan pada Al-Quran. Falsafah ini menunjukkan bagaimana masyarakat Minangkabau berhasil menyelaraskan nilai-nilai tradisi leluhur dengan ajaran Islam secara harmonis. Namun, seperti roda yang berputar, kerajaan Pagaruyung juga mengalami masa-masa sulit. Puncak dari kemunduran kerajaan ini terjadi pada awal abad ke-19 dengan meletusnya Perang Padri. Perang ini awalnya adalah konflik internal antara kaum adat yang masih memegang teguh tradisi lama dengan kaum Padri, sekelompok ulama yang baru kembali dari Mekah dan ingin memurnikan ajaran Islam di Minangkabau. Kaum Padri menganggap beberapa praktik adat bertentangan dengan syariat Islam. Perang Padri tidak hanya menguras tenaga dan sumber daya, tetapi juga mengakibatkan jatuhnya kerajaan Pagaruyung ke tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Semangat, budaya, dan adatnya tetap hidup dan dijaga oleh masyarakat Minangkabau hingga hari ini. Jika kalian berkunjung ke Batu Sangkar, Sumatera Barat, kalian bisa melihat replika Istana Basa Pagaruyung yang berdiri megah. Istana ini bukan istana asli yang dibangun pada masa Aditya Warman. Istana aslinya telah beberapa kali terbakar, baik karena konflik maupun musibah. Namun, replika yang dibangun dengan sangat detail ini menjadi simbol kebanggaan dan pengingat akan kebesaran masa lalu. Di istana ini, kita bisa melihat arsitektur rumah gadang yang khas dengan atap gonjongnya yang menjulang seperti tanduk kerbau, serta ukiran-ukiran indah yang penuh makna filosofis. Selain istana, peninggalan Pagaruyung juga bisa kita temukan dalam bentuk prasasti-prasasti kuno yang ditulis oleh Aditya Warman, seperti Prasasti Pagaruyung dan Prasasti Amoghapasa. Prasasti-prasasti ini menjadi bukti sejarah yang tak ternilai, yang menceritakan tentang silsilah raja dan peristiwa-peristiwa penting pada masanya. Tentu saja, warisan terbesar Pagaruyung adalah sistem adat matrilineal dan falsafah hidup adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah yang masih dipegang teguh oleh jutaan orang Minangkabau di seluruh dunia. Jadi, kerajaan Pagaruyung lebih dari sekadar cerita tentang raja dan peperangan. Itulah perjalanan kita menelusuri jejak kemegahan kerajaan Pagaruyung. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah Nusantara yang luar biasa kaya. Apa pendapat kalian tentang sistem matrilineal atau Rajo Tigo Selo? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran dan teruslah belajar.